ketika tersangka oknum hakim yang di Surabaya dipindahkan penahanannya ke Jakarta. Itu 3 hari kan ini ada maraton juga di sini dan di Surabaya, itu apa yang coba diinin, Pak? Ya, jadi baik rekan-rekan media, pada hari ini hari Selasa ya, tanggal 5 November 2024 ya. Sejak tadi pagi ketika tersangka oknum hakim yang di Surabaya dipindahkan penahanannya ke Jakarta. Ya. Jadi untuk HK ditahan di KPK, rutan KPK, untuk ED ditahan di rutan Cipinang, dan untuk M ditahan di Kejaksaan Agung. Nah, ketika hakim tersebut dipindahkan, oleh karena penyidik akan melakukan pemeriksaan secara maraton yang bersangkutan kepada tersangka lain. Dan hari ini ketiga tersangka juga dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka-tersangka yang lain. Ya. Dan juga dalam rangka efektivitas penyidikan, maka ketiga tersangka tersebut dipindahkan penahanannya ke Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hari ini juga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ZR. Ya, dalam rangka pemeriksaan lanjutan dan pendalaman terkait dengan peran-peran dari yang bersangkutan ya dalam perkara ini. Dan yang ketiga, kami sampaikan bahwa hari ini juga penyidik melakukan pemeriksaan sebagai saksi di tempat yang berbeda, yaitu di Surabaya, untuk ayah dari RT ya, atau Edward Tanur, itu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sedangkan untuk RT juga dilakukan pemeriksaan di rutan Medaeng, Surabaya. Dan untuk adiknya, ada juga adiknya satu ya, CT, dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, semua ini tentu dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang perkara ini ya. Dan kita tahu bahwa tersangkanya sudah ada, tentu akan dikaitkan dengan bagaimana peran dari para tersangka ini. Nah, sejauh mana para saksi tentu memahami, mengetahui, melihat dan merasakan ya apa yang bisa disampaikan oleh para saksi terkait dengan perannya para tersangka. Jadi saya kira begitu ya. Pak Arli, kan kemarin disebutkan bahwa ada peranan R selaku pejabat PN Surabaya untuk dalam perantara dengan Lisa Rahmat untuk memilih hakim-hakim. Nah, ini kan sudah diketahui bahwa ini hakim-hakimnya yang merupakan pilihan Lisa Rahmat. Nah, apakah R ini diketahui menerima fee juga dari Lisa Rahmat seperti itu, Pak? Ya, nanti itu akan didalami juga ya. Karena kan yang perlu sekarang yang mau dicari adalah bahwa antara LR kan bertemu dengan R ya, setelah bertemu dengan ZR ya, meminta supaya apa? Supaya majelis hakimnya adalah majelis hakim yang dikehendaki ya oleh LR. Ya, tentu nanti penyidik melihat apa urgensinya dan perkembangannya seperti apa, nanti kita lihat ya. Pak, R ini di PN Surabaya dia hakim juga atau bagaimana, Pak? Ya, nantilah diungkap juga ya. Tapi sudah ada jadwal pemeriksaan atau panggilan terhadap R ini? Nanti kita update ya. Nah, nanti kita update. Ini Pak, Edward Tanur ini Pak sudah ngomong juga bahwa dia tahu itu Pak adanya istrinya melakukan penyuapan, tapi melakukan pembiaran. Ini akan diproses juga atau tidak? Ya kan yang bersangkutan hari ini baru diperiksa di Kejati Surabaya. Tentu pertanyaan teman media itulah yang tentu akan dilihat ya. Bagaimana pengetahuan dari ER ya, Edward Tanur ini terhadap proses dari hubungan antara MW dengan LR ya, karena kan sudah ada pembayaran kan dari MW kemarin 1,5 ditalangi oleh LR 2. Nah, bagaimana pengetahuan dari Edward
Pak, kalau Anu. kalau penjelasan itu kan terkait dengan vonisnya yang di PN Surabaya, tapi dari hasil penyidikan sampai saat ini terhadap ZR, apakah uang yang 5 miliar untuk proses kasasi itu sudah diserahkan kepada Hakim Agung? Nah, itu sekarang yang sedang didalami. Nah, tapi bahwa dari LR kepada ZR itu sudah, Fix. ya kan, itu kan keterangannya dirilis kita yang pertama kan, bahwa dari LR itu sudah disampaikan kepada ZR. Karena kenapa? ZR takut uang itu terlalu banyak kalau bentuk rupiah, maka ditukarkan di seputaran Blok M. Nah, apakah uang itu sudah sampai? Nah, ini yang terus didalami oleh penyidik. Dan kita lihat perkembangannya, ya. Kan waktu itu kan ZR juga bilang sudah berkomunikasi dengan salah satu hakim di MA. Nah, apakah hakim yang MA yang pengakuan ZR ini sudah dipanggil atau diperiksa oleh kejaksaan? Nah, makanya saya sampaikan sekarang penyidikan fokusnya kan itu ada 2 perkara kan. Iya. Ada 2 perkara, ada perkara dugaan tindak pidana suap dan atau gratifikasi, ada perkara dugaan tindak pidana permupakatan. Nah, jadi fokus di sini ya. Nanti sambil jalan kita lihat perkembangannya. Oke? Ya. Emang nggak bisa Pak? Hah? Masih Pak. Apa lagi? Katanya mau ada pemeriksaan, apakah memang jadi dilakukan atau tidak Pak? Tadi udah kita jawab, tidak ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tanggapan Kejagung sendiri Pak dengan Kejati pra peradilan Sumatera Selatan kembali menetapkan PB sebagai tersangka. Konfirm nggak Pak? Yang mana? Kejati Sumatera Selatan itu menetapkan kembali PB sebagai tersangka Dirjen Kementerian Perkeretaapian. Oh, nanti kita cek ya, nanti cek. Ya, gimana tadi? terkait pra peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa itu adalah haknya tersangka dan itu dijamin menurut hukum acara. Ya, jadi kalau itu langkah itu yang ditempuh silakan, ya. Pak Harli, Nah, kuasa hukumnya mempertanyakan soal data yang dipakai sama Kejaksaan Agung, data surplus yang dinyatakan di tahun 2015 itu. Jadi data apa yang dipakai? Itu substansi, Mas. Ya, itu substansi. Jadi nanti kita perdebatkan substansinya, apakah ya kalau di Prapit terkait prosedurnya, nanti kalau di pengadilan terkait dengan materi perkaranya, ya. Kapan Pak pemeriksaannya dijadwalkan kembali Pak? Nanti kita cek, ya. Pak, klaim lainnya mempertanyakan soal penyelidikannya dimulainya kapan? Kalau dari kuasa hukum bilangnya langsung penyidikan, nggak ada penyelidikan yang dilakukan. Nah, ya, makanya kita lihat nanti kan tadi katanya mau mengajukan Prapit kan. Nah, semua akan terbuka. Ya, saya kira begitu ya. Makasih ya. Makasih.